One Kawan TV1 dan punya suatu pengalaman. Ini kan saya ini kayaknya tidak mungkin ya suruh ngemis-ngemis pada DPR untuk meminta melakukan angket. Itu namanya sudah habis lah waktunya. Terus mesti apa yang dilakukan oleh rakyat yang sekarang ini sedang bergelora ya, untuk melakukan pemakzulan seperti itu? Apakah menduduki DPR, apa rakyat bersama-sama kemudian menduduki istana, atau seperti apa kurang lebih bisa terjadi? Ya, saya kira waktu pemakzulan presiden itu tidak ada kata terlambat. Jadi kapanpun bisa dilakukan, pun ketika mau pemilu bisa saja dilakukan. Jadi argumennya bukan sudah terlambat atau tidak, tapi seberapa kuat argumen untuk menyatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Kan itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba minggu depan DPR-nya sadar gitu ya, balik kanan, lalu ada proses angket yang kemudian menyatakan pendapat, lalu kemudian memutuskan Jokowi melanggar konstitusi, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu dibawa lagi ke sidang paripurna dan seterusnya, itu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Bisa 1 bulan, seorang buat undang-undang aja semalam bisa. Jadi sebetulnya tergantung political will dan goodwill dari parlemen, dari DPR. Jadi masih ada ruang kemungkinan untuk terjadinya proses pemberhentian presiden. Coba saya lebih dikenal pemakzulan itu. Yang kedua, tentu kita bertanya, argumennya apa bahwa presiden itu layak dimajukan? Kan rujukannya di Undang-Undang sangat clear. Di pasal 7A itu sangat clear tuh. Presiden bisa diberhentikan jika satu, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Presiden Jokowi ini pengkhianatan terhadap negaranya sudah terlalu banyak. Korupsi, tidak hanya korupsi, mementingkan oligarki itu pengkhianatan terhadap negara. Karena tujuan pembangunan itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan oligarki. Undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional dan mementingkan oligarki, jadi tidak mensejahterakan rakyat. Jadi sesungguhnya kita tahu bahwa undang-undang Omnibus Law kan usulan dari presiden, lalu dibawa ke DPR, jadilah undang-undang. Jadi dari awal itu sudah ada motif bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah untuk mensejahterakan oligarki, kan, atau merugikan rakyat banyak. Itu sebetulnya motifnya kelihatan, itu sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Kemudian bisa juga dilihat bahwa pengkhianatan pada negara itu mengabaikan prinsip-prinsip politik bebas aktif yang ada di dalam konstitusi kita, menyangkut upaya perdamaian dunia. Misalnya, kiblatnya sekarang ini kemana? Terlalu kemana pemerintah ini? Itu kan menunjukkan tidak bebas aktif. Jadi ada pengkhianatan di situ. Bisa dicek berapa kali presiden telepon ke Tiongkok dalam waktu 1 bulan dibanding telepon ke Eropa atau ke Amerika. Intensitas komunikasi dengan Tiongkok, menurut saya, menurut pendapat saya, itu menunjukkan satu proses politik bebas aktif yang tidak dijalankan. Ketika tidak menjalankan politik bebas aktif, itu sama dengan pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianatan itu ada di dalam desain merancang perubahan undang-undang, termasuk
undang-undang Omnibus Law, termasuk revisi undang-undang KPK, bahwa tugas memberantas korupsi itu adalah tugas penting yang dilakukan oleh KPK, maka KPK harus independen. Tapi dirubah nih oleh pemerintah ini untuk membuat KPK tidak independen, kan? Artinya di bawah kekuasaan eksekutif. Itu juga pengkhianatan sebetulnya. Kan kita tinggal menafsirkan apa itu pengkhianatan. Kan itu. Apalagi misalnya presiden juga telah mengabaikan perintah lembaga negara bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan presiden untuk membuat atau merevisi undang-undang. Tapi yang dilakukan presiden tidak merevisi, tidak memperbaiki undang-undang, padahal diberi waktu 2 tahun. Tapi yang dilakukan adalah membuat perpu. Yang isi perpunya juga bermasalah. Itu juga bagian dari pengkhianatan. Jadi banyak tuh pengkhianatan. Belum lagi soal ideologi Pancasila. Itu bisa dicari, temukan bahwa sesungguhnya banyak pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila. Ekonomi kita tidak Pancasilais, kira-kira begitu. Banyak penegakan hukum bermasalah. Tadi Profesor Denny Indrayana menyebut banyak obstruction of justice. Banyak upaya untuk menghalang-halangi terwujudnya keadilan di banyak proses hukum di Indonesia. Dan ternyata jejaring mafianya sampai ke oligarki dan terkait juga dengan kekuasaan. Ini kan persoalan. Itu bagian juga pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Karena kita kan negara hukum. Di dalam konstitusi disusun Indonesia negara hukum. Rechtsstaat bukan Marktstaat. Jadi kalau menggeser pemerintahan ini dari Rechtsstaat menjadi Marktstaat, itu artinya juga pengkhianatan kepada negara. Itu satu, ya kan? Banyak tuh kalau diuraikan tuh malah pengkhianatan. Yang kedua, korupsi. Di situ ada di pasal 7 ada disebut korupsi dan penyuapan. Ya, memberikan apa yang disebut dengan gratifikasi itu bagian dari pelanggaran. Apakah gratifikasi itu dalam bentuk saham? Apakah gratifikasi itu dalam bentuk jabatan? Itu bagian dari korupsi dan penyuapan dalam terminologi undang-undang korupsi. Apalagi kemudian ada nepotisme, ada macam-macam yang di situ juga ada pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Itu bagian dari pelanggaran dan itu melibatkan keluarga presiden misalnya yang saya laporkan KPK ini dugaan kuatnya. Jadi artinya korupsi nepotisme juga adalah argumen kedua untuk bisa membawa presiden dimajukan atau diberhentikan. Yang lainnya bisa saja misalnya apakah perbuatan tercela, berbohong itu bukan perbuatan tercela, itu kan tafsir. Sementara banyak kebohongan publik yang dihadirkan oleh pemerintahan, itu perbuatan tercela. Meskipun tafsir undang-undangnya disebut perbuatan tercela itu adalah judi, narkoba, perzinahan. Nah, kalau membiarkan narkoba menjadi bagian dari praktek hukum, ada mafia, pembiaran dari pemerintah terhadap kejahatan narkoba, apakah itu tidak disebut sebagai perbuatan tercela? Kan itu. Pembiaran judi online yang jejaringnya terkait dengan aparat penegak hukum misalnya, apa itu juga bukan perbuatan tercela? Jadi sebetulnya banyak hal yang kita bisa cari atau kita melihat dengan mata yang sangat terbuka bahwa catatan-catatan pelanggaran konstitusional pemerintah ini begitu banyak. Nah, persoalannya tinggal apakah DPR mau melakukan itu. Nah, saya mau mengingatkan begini. Kalau setiap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak pernah dievaluasi oleh
oleh DPR, tidak pernah diberhentikan oleh DPR, ini pelajaran paling buruk dalam sejarah demokrasi. Jadi berbahaya. Ini pernyataannya Hasto, saya kritik tuh. Kan Hasto bilang begini, Sekjen PDIP, nggak bisa menjatuhkan presiden karena di tengah jalan, di masa tengah jalan ini, karena presiden dibilang oleh rakyat. Kan alasannya salah itu, bahaya itu. Karena alasan untuk memberhentikan presiden itu, tidak memberhentikan presiden itu bukan karena dipilih oleh rakyat, tapi karena dia menjalankan konstitusi. Kalau kemudian presiden tidak menjalankan konstitusi, maka dia layak diberhentikan. Kan itu logikanya. Bukan dikembalikan karena dia dipilih oleh rakyat kalau tidak bisa diberhentikan. Jadi logikanya salah dan itu berbahaya. Karena begini, kalau nanti setiap pemerintahan itu dijadikan sebagai alasan, maka presiden ke depan mau ngapain aja gak bakal dijatuhkan. Korupsi bebas, ya kan, bohong bebas, melindungi narkoba bebas, melindungi judi online bebas, apalagi mengkhianati negara dengan menjual negara bebas. Lalu orang mau memberhentikan presiden, bilang saya dibilang oleh rakyat, jangan berhentikan saya. Ada kebenaran, itu kan logika yang keliru. Negara demokrasi itu punya konstitusi, maka konstitusi harus dijalankan. Jadi saya kira argumen Hasto perlu diingatkan, itu salah. Jadi nggak usah ngomong seperti itulah sebagai sekjen partai besar gitu. Bicaranya saya kira keliru, perlu dikoreksi. Jadi terlalu banyak argumen untuk menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi itu layak dimakzulkan. Persoalannya, tadi Prof. Kusdi Umar mengingatkan, pemakzulan yang melalui mekanisme parlemen itu kan tergantung DPR. Nah, DPR-nya lebih dari 80% adalah bagian dari kekuasaan. Maka sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Yang tadi disebut oleh Prof. Kusdi sebagai social unrest. Ya, semacam kekacauan sosial. Tapi lebih sebagai satu sosial movement, satu gerakan ingin menyelamatkan republik ini. Jadi kalau dengan cara-cara kekuasaan yang semacam ini dibiarkan, menurut saya ini pelajaran buruk bagi masa depan negara. Nanti akan berulang seperti ini. Pemerintahan berikutnya akan semena-mena, nggak apa-apa, nggak akan diberhentikan. Kan bahaya kalau begitu. Dengan alasan dibilang oleh rakyat. Itu memunculkan satu situasi absolutisme kekuasaan, otoritarianisme, dan mengabaikan konstitusi. Jadi menurut saya sangat berbahaya kalau ada kesimpulan semacam itu. Nah, bagaimana cara untuk agar kemudian terjadi pemakzulan? Sebetulnya kan nggak usah takut dengan adanya pemakzulan itu. Maksud saya biasa gitu. Dalam negara demokrasi dan di Indonesia sudah pengalaman. Soekarno pernah jatuh, Soeharto pernah jatuh, Gus Dur pernah jatuh, dan itu biasa. Kalau presiden salah, dia manusia biasa kok. Kalau salahnya parah, membuat negara yang terpuruk, ya dihukum. Hukumnya apa? Diberhentikan. Kalau enggak, dia mundur, kan gitu. Lempar handuk putih bahwa dia nggak mampu menjalankan pemerintahan dan merusak jalannya negara, maka dia mundur. Tinggal dua tawarannya, diberhentikan atau mundur. Yang parah kalau ada tawaran ketiga, dimundurkan paksa oleh rakyat, kan berbahaya itu. Apa mau gitu? Ya saya kira tergantung rakyat kan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengakumulasi pemerintahan yang buruk dan yang membahayakan konstitusi. Menurut saya kita semua harus speak up untuk bicara apa adanya bahwa memang banyak persoalan pada publik ini dan pemerintah ini mewarisi banyak persoalan yang sangat serius yang bisa membuat negara ini tenggelam dalam kemunduran yang luar biasa. Nah, karena persoalan luar biasa itu, cara menghentikannya dengan cara luar biasa. Harus dimakzulkan melalui mekanisme konstitusional atau melalui mekanisme tekanan kekuatan rakyat untuk meminta kepada DPR memberhentikan atau minta yang bersangkutan untuk mundur. Ini kan saran saintifik ya, karena secara teori politik begitu.
Dan secara konstitusi juga ada. Jadi di dalam konstitusi ada sarananya untuk memberhentikan presiden. Yang nggak ada itu memperpanjang periode. Nggak ada di konstitusinya ya. Jadi yang sangat melanggar UUD 45 itu menteri-menterinya istana itu, menteri-menteri kesayangannya Jokowi yang bicara perpanjangan periode terus, gitu. Parahnya presiden juga membiarkan. Sedikit agak galak tapi lama membiarkan. Gitu. Jadi kita bicara pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45. Yang tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undangnya adalah mereka yang meminta perpanjangan periode. Saya kira itu, Bang. Ya, baik Bang Ubed. Pak Marwan, ini saya minta tolong Pak Marwan ini untuk menyimpulkan dari seluruh pembicara, bukan saja di sini dan bukan saja di Solo atau yang di Bandung, karena saya melihat semuanya sudah sama. Pengkhianatan itu salah satunya adalah pelanggaran konstitusi. Sedangkan semua hal saya tanyakan oleh Bang Badrun tadi itu semua sudah dipenuhi unsur itu gitu. Nah sekarang kalau tidak ada kemauan DPR seperti itu kan berarti alternatif kedua. Kalau di bahasa terakhir dari Bang Badrun ini, kalau tidak mau mundur dimundurkan, ya dimundur paksa oleh rakyat. Itu seperti apa dan pasti akan terjadi karena kan sudah makin hari tadi saya katakan sudah hamil tua ini ya. Kalau tidak ada kesadaran terhadap seperti itu, tentu akan hancurlah negeri ini. Mungkin Pak Marwan silakan. Enak kan moderator. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rahmat. Jadi kalau apa yang menjadi harapan atau himbauan ke depan kepada publik, ya mari kita lawan rezim ini. Gitu. Mari kita pahami masalah, lalu ambil peran sesuai kemampuan masing-masing untuk berkontribusi ke tumbangnya rezim oligarkis ini. Mungkin itu jawabannya. Ya. Tapi saya sedikit memberikan semacam catatan lah ya, bicara soal tema webinar kita sore ini, yaitu Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Jadi secara hukum memang sudah qualified ini Pak Jokowi ini untuk dimakzulkan secara hukum ya. Secara politik mungkin kita bisa bilang ini bisa menjadi utopia ya, sangat sulit untuk terlaksana. Tapi perlu kalau bicara hukum itu ada kaitan dengan secara faktual di lapangan. Bagaimana kehidupan bernegara, berbangsa kita saat ini. Itu perlu dilihat gitu. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang aset-aset negara yang dirampok, kemudian rakyat yang dimiskinkan, atau bangsa yang dipermalukan, atau demokrasi yang sudah dikerdilkan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Itu fakta di lapangan. Jadi ini perlu diperhatikan oleh seluruh rakyat, termasuk DPR yang secara politik mungkin tidak mau maksudkan Pak Jokowi ini, termasuk juga MK sebetulnya. Jadi kalau bicara DPR partai ini kan memang sudah disandra, tersandra. Sementara yang menyandra ini sudah tidak punya malu. Yang disandra pun tidak punya malu demi kekuasaan. Bisa mundur. Ya misalnya ketua Golkar, ketua PKB, ketua PAN, ini kan sebetulnya orang-orang yang tersandra. Sehingga tidak berani bersikap secara politik untuk menjalankan proses hukum bahwa Jokowi ini sudah qualified untuk dimaksudkan. Kita juga catat di mana MK begitu banyak membuat keputusan dan melanggengkan dominasi oligarki. Karena apa? Karena hakim-hakimnya itu sudah disuap dengan jabatan fasilitas ya, bisa sampai umur berapa? 70 tahun, bisa menjabat sampai 15. Ini
fasilitas-fasilitas memang bentuknya adalah suap ya atau gratifikasi sebetulnya. Nah, inilah kondisi kita saat ini, sehingga kalau kita bicara kembali tadi kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang dipermalukan oleh pemimpin yang atau presiden yang tidak punya hipokrit, yang banyak berbohong, ya, yang mengangkangi demokrasi, maka tidak ada jalan lain ya bagi rakyat untuk melawan, dan DPR juga berubah sikap ya. Itu berhentikan saja tuh pimpinan partai yang memang tersandra itu. Apalagi ini mau pemilu ya, mereka kan perlu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tapi kalau mereka lebih pro kepada oligarki, maka memang kita tidak banyak berharap untuk ada perubahan dari DPR. Tapi dari rakyat, kita perlu mengingatkan bahwa kita ini, ya, saya ambil 2 contoh di sektor sumber daya alam. Misalnya, pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama-sama dengan partai itu merampok aset batubara milik negara, ya, yang nilainya itu antara 2.000 sampai 7.000 triliun. Nah, itu pengkhianatan tuh. Ini kejahatan yang memang merampok aset negara yang mestinya kalau ini dikelola oleh BUMN, rakyat menikmati. Tapi siapa yang menikmati? Di sana ada misalnya Tani Toharum, ada Arupin, ada KPC, ada MHU, ada Adaro, ada Medco, Kideko, ada Berau. Berau ini pemiliknya itu Sinarmas. Sinarmas ini sangat banyak mendapat fasilitas selama pemerintahan Jokowi, dan pimpinannya menjadi duta besar di Korea Selatan. Lalu ada pimpinannya juga menjadi wakil otorita IKN, dan sangat menentukan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk juga tadi bicara soal gratifikasi anak presiden misalnya, itu ada kaitan dengan pembelian saham Persistolo. Ini kan fasilitas yang juga datang dari Sinarmas. Jadi intinya kembali tadi kalau soal negara dirugikan, aset negara dirampok, rakyat dimiskinkan, itu salah satunya hanya dari sektor tambang batu bara saja, yang menurut Undang-Undang 4 2009 dan Pasal 33 ini harus diserahkan oleh pemerintah dan DPR kepada BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi faktanya mereka merampok ini melalui perubahan Undang-Undang Minerba. Dalam waktu 3 bulan, undang-undang itu selesai dirubah. Padahal Undang-Undang 4 2009 itu disusun selama 4 tahun. Dan di sana dicatatkan pembentukan undang-undang itu misalnya yang terjadi antara 2005 atau 2006 sampai 2009, itu tambang batu bara itu boleh diperpanjang hanya sampai itu total 30 tahun. Dengan perubahan ini mereka bisa mengelola sampai 50 tahun, dan pemegang IUP pun dapat otomatis perpanjangan. Dan saya kira kalau kita mau lihat, kita teropong ya, yang menjadi pemegang saham IUP itu salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kalau kita bicara PKP 2B itu salah satunya adalah Berau Sinarmas, tapi di sana juga ada Adaro, yang ada Boy Thohir dan Erick Thohir di sana sahamnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang nikel, ini sama perampokannya itu. Ya, kalau bicara berapa kerugian negara itu ratusan triliun setiap tahun. Melalui apa ini bisa terjadi? Misalnya tidak menyerahkan kepada BUMN, merampok tambang milik Antam di Konawe Utara. Ya, ini sudah pernah kita laporkan ke KPK, tapi tidak ada follow up. Tapi kita punya fakta bukti bahwa ini dirampok oleh siapa? Harita. Harita ini sekarang sedang berkibar dan mendukung salah satu konglomerat yang mendukung Jokowi. Ya. Kemudian ada penambangan yang tidak mengikuti prinsip good mining practice, bahwa kalau tambang itu misalnya kalau ada sumber daya nikel yang punya kadar lebih tinggi di bawah,
lalu yang kadar lebih rendah bagian atas dari permukaan bumi, ini mestinya dibangunlah smelter supaya kadar rendah juga bisa diproses. Tapi karena hanya mengejar ya biji yang punya kadar tinggi, sementara smelter yang mengolah biji itu sengaja dipilih dengan Cina dengan investasi murah. Tiap tahun itu triliun kita dirugikan. Dan yang sangat prinsip adalah kalau bicara tentang pajak dan fiskal, ini sumber daya tidak terbarukan. Ya, di mana-mana di seluruh dunia itu tidak ada insentif, tidak ada misalnya pembebasan pajak sekian puluh tahun, biaya masuk sekian persen atau nol ya, atau yang lain-lain, biaya ekspor dan sebagainya itu sengaja dihilangkan, dan ini juga merugikan negara triliun setiap tahun. Belum lagi kalau kita bicara TKA yang bisa mengambil jatah pekerja pribumi, belum lagi nanti gajinya, honornya itu tiap bulan bisa 3-4 dibanding tenaga kerja domestik. Nah, itulah saya kira lain di samping tadi batu bara, aset negara dirampok sampai 7.000 triliun. Tadi saya ngitungnya itu kalau kita bicara cadangan terbukti dan cadangan potensial, dan harga batu bara itu sekitar $70 per ton. Sekarang masih di atas 150. Pernah sampai $240 per ton beberapa tahun yang lalu. Jadi nilai perampokan itu sangat besar. Dan ini fakta. Fakta. Jadi saya kira rakyat harus paham gitu. Kita bukan bicara ini usil ya. Bahwa ini kita karena tidak setuju dengan pemerintah, kita ingin segera ini berakhir. Bukan itu. Tapi Anda ini dirampok dan dimiskinkan gitu. Masa Anda diam saja? Inilah faktanya dan inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara dengan itu, dia mengatakan ingin dapat perpanjangan. Dia mau cawe-cawe dalam rangka untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara mana? Di sektor nikel ini, yang paling banyak diuntungkan adalah konglomerat dan negara Cina. Itulah mungkin ya kalau bicara cawe-cawenya Pak Jokowi itu lebih banyak cawe-cawe untuk kepentingan Cina kalau kita bicara sektor nikel. Cawe-cawenya itu lebih banyak untuk kepentingan oligarki kalau itu bicara tentang tambang batu bara atau semua, termasuk juga kalau kita bicara tentang undang-undang cipta kerja. Jadi intinya sebetulnya kita lupakanlah itu soal kualifikasi secara politik mungkin susah, meskipun secara hukum qualified untuk dimakzulkan. Mari kita lihat fakta di lapangan, negara dirampok, demokrasi dikebiri, hak rakyat diambil, kemudian rakyat dimiskinkan. Inilah fakta yang terjadi di konkretnya Presiden Jokowi, mengklaim berbagai keberhasilan, termasuk katanya bisa bangun jalan sekian ribu kilometer, padahal kita bukan bicara soal bahwa ini harus sekian panjang, tapi bagaimana itu dibangun bebas dari korupsi. Ternyata itu terlalu banyak makar dan hanya banyak syarat dengan pencitraan. Yang penting ada proyek, lalu di sana ada rente yang dikumpulkan dari kegiatan yang diklaim sebagai membangun sekian ribu kilometer jalan itu. Saya kira mungkin itu Pak Omrim yang kita perlu sampaikan ke publik ya. Kita siap untuk bertanggung jawab dan kita sebetulnya sangat berharap DPR itu mau mendengar ya. Khusus soal nikel, sebetulnya secara resmi kita menyampaikan surat kepada 3 komisi yang terkait di DPR. Antara itu komisi yang kaitannya dengan tenaga kerja, komisi yang kaitannya dengan BUMN, dan komisi yang kaitannya dengan SDM, yaitu Komisi 7. Kita sampaikan secara resmi. Kita dukung dengan fakta-fakta bahwa perusahaan Cina mengiklankan lapangan kerja di ini, itu waktu itu tidak boleh. Lalu tidak boleh juga ada pemasukan TKA karena COVID. Tapi dengan enteng mengatakan bahwa ini untuk melindungi investasi miliaran dolar. Investasi untuk siapa? Investasi konglomerat, oligarki, dan untuk Cina.
Nah, kalau sudah seperti itu, masa rakyat diam saja? Ya kan? Nah, kita punya banyak fakta. Kita berharap DPR tidak hanya menampung tanpa pernah memperhatikan bagaimana tindak lanjut dan koreksi terhadap berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PDIP. Secara hukum sangat-sangat layak, qualified untuk dimakzulkan. Ya. Terima kasih Pak. 200 lebih yang mengikuti, ya, tadi sudah hampir 300-an ya. Saya sebentar ke Pak Prof. Budi. Ini kan menurut kesimpulan Pak Marwan tadi, ini keengganan di masyarakat ini karena ada terjadi perampokan yang sedang besar-besar terjadi gitu. Apakah bisa dipersonifikasikan bahwa bagaimana kalau kita melihat rakyat, harta kita diambil, istri kita diperkosa, diperkosa, nanti apa kita rakyat akan diam saja? Iya. Sebentar Pak, silakan Pak Prof. Nanti kita lempar kepada Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menyorot apa yang disampaikan Dr. Marwan. Itu di Konawe Utara itu kampung halaman saya. Jadi 7 hari setelah berpuasa saya pulang. Saya pulang, kemudian saya minta tolong untuk diantar di tempat didirikan perusahaan besar itu. Saya sedih di situ, nyaris menangis karena yang rakyat peroleh itu hanya polusi ya. Karena bahan bakar dari pabrik itu adalah batu bara dan polusinya luar biasa. Rakyat nggak dapat apa-apa di situ, CSR nggak dapat, semua nggak dapat apa-apa. Mungkin barangkali yang berkuasa dapat bagian di situ. Dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah bicara dengan teman-teman, gubernurnya nggak berdaya, bupatinya apalagi, semuanya karena itu diatur semua pusat. Dan kalau ada demonstrasi, jangan dikatakan tidak ada protes dari rakyat. Ada protes, tapi yang mereka lawan itu aparat. Jadi harus berhadapan dengan aparat. Jadi inilah situasi yang dihadapi oleh rakyat kita. Dan oleh karena itu tidak ada pilihan, harus perubahan. Kalau ini keberlanjutan dibiarkan, akan lebih masif. Rakyat semakin susah, dan negara ini nggak dapat apa-apa. Apa yang dia peroleh dalam penambangan nikel itu sendiri? Kok itu dibeli dengan harga murah dari penambang-penambang liar itu, atau mereka sendiri menambang dengan kerusakan alam yang luar biasa. Kemudian hasil pekerjaan itu mereka bawa lagi ke kampung halaman mereka, ke negara Cina itu. Jadi inilah situasi yang diperoleh bangsa kita. Dan contoh kasus itu di Konawe Utara, Pak. Polusi luar biasa, orang nggak bisa lagi ngambil ikan di pinggir-pinggir pantai karena sudah dengan polusi. Itu yang dibawa, teknologinya dibawa dari sana, uangnya dibawa dari sana, makanan dibawa dari sana, mesin dibawa dari sana, semua PKA-nya dibawa dari sana. Rakyat dapat apa? Negara dapat apa, Pak? Inilah yang kita sampaikan, protes keras, tetapi tak ubahnya kita berada di gurun pasir bertiak, nggak ada kedengaran itu. Nah, mudah-mudahan dari diskusi-diskusi ini rakyat sadar, tapi kesadaran itu mesti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah kaum cerdik pandai. Saya mendorong kepada orang-orang pintar yang berada di berbagai kampus itu, speak up, jangan diam. Kalau Anda diam, hancurlah rakyat, hancurlah bangsa ini, dan tidak ada masa depan. Omong kosong itu kita bicara, kita punya masa depan, 13 tahun kita akan maju. Kalau kekayaan alam kita sebagai sumber untuk mendapatkan uang, untuk kita kembalikan pada rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan untuk rakyat sebesar-besarnya bagi rakyat, itu tidak ada itu semuanya. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Sekarang ini kemiskinan masif, Pak. Coba bayangkan, kalau kita punya ini apa, garis kemiskinan itu 1,9 US dollar. Kemudian Bank Dunia mengusulkan 3,2 US dollar per bulan, per hari. Itu artinya apa? 100 juta lebih orang miskin di negeri ini, Pak. Nah, inilah tantangan yang dihadapi. Padahal kalau 1,9 US dollar itu hanya berapa? Itu tidak mungkin orang bisa hidup layak. Dan ini kita harus rubah. Bagaimana merubahnya? Tidak ada lain melalui perubahan. Perubahan itu bisa gradual, bisa people power, dan apapun juga. Tetapi bukan untuk kepentingan kami di sini, Pak. Kita di sini menyampaikan kebenaran itu untuk kebaikan negeri, kebaikan seluruh rakyat.
dan kita tidak punya kepentingan apa-apa. Mungkin besok kita meninggal apa semua, tapi anak cucu kita tidak bisa kita biarkan mereka menderita karena utang semakin membunuh, tidak berkorelasi dengan menurunnya jumlah kemiskinan. Data dari BPS itu kan 26 juta orang miskin, Pak. Itu dengan garis kemiskinan yang sangat rendah, Pak. Untuk hidup sehari 17.000, apa bisa hidup, Pak? Nggak bisa orang hidup, Pak. Dan itulah yang dikatakan kita rendah jumlah kemiskinan dan turun lagi. Itu omong kosong semuanya. Jadi itu barangkali sekali lagi saya sebagai orang daerah, di kampung halaman saya ada pertambangan nikel, bukan saya benci pertambangan itu, tetapi tidak memberi manfaat pada rakyat, tidak memberi manfaat pada bangsa dan negara. Mungkin itu barangkali tempat. Jadi begini, Prof. Sebenarnya mengapa di mana-mana judulnya sekarang pemakzulan? Hal-hal seperti itu sudah tidak habis-habis dibicarakan selama ini. Maka di dalam sebuah WA group, saya menyampaikan kepada anak SD yang menceritakan bertambah-tambah tentang kesengsaraan rakyat ini. Saya katakan, apakah perubahan ini menunggu sang jenderal menjadi presiden? Atau tidak didorong saja sang jenderal itu dilakukan untuk melakukan pemakzulan sekarang untuk memimpin dia, kemudian dia punya uang, dia punya rakyat bisa mendukung dia. Kalau menunggu pemilihan presiden belum tentu dia didukung. Ini sindiran kita kepada seorang jenderal yang salah satu mencalonkan capres ini. Jadi sebelum ke Bang Badun sama Pak Antoni, mungkin Mas Ajib ada yang 3 orang bisa mengajukan pertanyaan, mungkin Pak Denny bisa. Pak Denny. Kalau ada. Lagi kan mau bicara lagi. Iya, udah repot ada. Iya, ke aja ke apa? Ngobrol ya. Silakan. Sambil nunggu ya, saya nunggu saya ke ya. Baik, peserta webinar yang mau mengajukan pertanyaan atau melakukan pernyataan di forum webinar kita ini, kami silakan. Oke, ada Samsul Bahri nih ya. Siapa? Samsul Bahri. Samsul Bahri sudah ada? Ya, kita buka. Silakan Pak Samsul dibuka ini Pak Samsul. Langsung aja bicara Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sempat mendengarkan pencerahan ini. Mohon kepada para pembicara-pembicara ini kiranya gerakan apa yang kita harus laksanakan kalau umpamanya terjadinya pemajulan seperti itu. Ataukah DPR tidak mau ikut campur dengan pemazulan, langkah apa yang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia? Terima kasih. Ya, lanjut lagi satu lagi Mas Adi. Dari dia itu tadi. Dia ada berapa? Ya, mungkin yang lain. Oh, ada lagi yang lain. Oh, enggak. ada yang lain. Atau sambil saya bacakan satu ya dari Pak Ercito, SH Master Hukum. Mahasiswa mandul karena semua pejabat rektor sudah ditekan Jokowi dan dijamin dana dan uang jabatan. Tidak ada rasa nasionalisme sama sekali. Itu penting tekankan para milenial yang masih punya rasa nasional untuk membangkitkan semangat, terutama para senat yang jangan tidur terus, semangat menyebarkan sebelum Oktober. Wah, ini sudah menyebutkan waktu ini. Mungkin saya nggak sabar izin Pak Prof. Antoni, Pak Uber dulu nih. Ini yang ditanya. Ya, saya kira begini, soal mahasiswa mahasiswa itu sudah bagus. Karena mereka di tengah dijuluki sebagai generasi rebahan, mereka bergerak sangat masif. Itu tahun 2019 dengan tanggal reformasi di korupsi. Ratusan ribu mahasiswa demonstrasi di mana-mana, bahkan ada beberapa mahasiswa yang ditembak mati
pada waktu demo menolak revisi undang-undang KPK. Itu sesuatu yang di luar dugaan bahwa mahasiswa ternyata bisa bergerak ratusan ribu mahasiswa di berbagai kota. Kemudian setelah itu COVID. COVID itu ada jarak antara senior dengan yang baru masuk. Sehingga tidak ada transfer of value di situ. Tidak ada transfer of knowledge dalam soal gerakan. Nah, tetapi mereka masih concern dengan keinginan perubahan. Itu ditunjukkan dengan apa? Pada saat Omnibus Law, mahasiswa juga bergerak. Demonstrasi besar-besaran ya, dengan buruh. Tapi DPR ini nggak mau dengar. Akhirnya kan terbukti bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Jadi mahasiswa ini sebetulnya sudah bergerak luar biasa untuk melawan praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi itu. Termasuk seluruh media sosial mahasiswa hari ini. Silakan dicek. Ketua-ketua BEM, BMSI, BEM macam-macam itu sudah punya kesimpulan yang sama bahwa Jokowi telah mengkhianati negara. Silakan cek. Itu pernyataan resmi BEM loh. Bahwa pemerintah telah mengkhianati negara. Jadi problemnya sebetulnya semua orang yang kritis itu jangan diam gitu. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan juga lemahkan mahasiswa karena mahasiswa juga energi luar biasa. Dan itu tidak mudah untuk bisa bergerak bersama. Jadi saya kira ruang yang memungkinkan terjadinya sebuah gerakan sangat mungkin. Waktunya masih ada. Ya. Saya kira itu. Ya. Pak, mungkin mau menambahkan sebelum Saya sedikit Pak. ya. Tadi menyambung yang disampaikan Pak Bukti ya, tentang Konawe Utara. Jadi dalam 5 minggu terakhir ini rakyat di sana namanya itu Wawo Nii. Di sana orang susah mendapatkan air bersih gara-gara tambang ini. Nah, siapa sebetulnya yang mengelola tambang itu? Yang saya sebut tadi, Harita. Bahwa lahan tambang ini dulu punya Antam. Waktu sebelum undang-undang Minerba. Jadi negara itu menyerahkan kepada Antam. Sama juga misalnya lahan tambang di Lahat, batu bara itu dikelola atau diserahkan oleh pemerintah kepada Bukit Asam, terutama batu bara. Nah, 2 lahan ini dirampok oleh konglomerat. Makanya tadi saya berharap ya, kalau perlu ini Harita ini kita serang aja kantornya gitu. Ya, kalau perlu ya. Karena memang sangat nyata pelanggarannya itu merampok. Memang yang mendukung itu rezim. Nah, di-endorse juga dengan adanya Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 mengeliminasi hak BUMN dengan banyak alasan. Sebetulnya undang-undang yang ada Nomor 4 2009 itu sudah bisa dianggap mewakili amanat pasal 33 bahwa ini harus dikelola oleh BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi oleh rezim dan di-endorse oleh Jokowi dan DPR di 2020 hanya dalam 3 bulan ya sekian ribu triliun aset negara dari sektor tambang dan nikel saja, mineral itu jadi legal perampokannya gitu. Ya, inilah yang kalau kita bicara pasal 7A Undang-Undang Dasar itu soal tadi kualifikasi ya, ada pelanggaran hukum, ada perbuatan tercela, atau kalau tidak memenuhi syarat itu mungkin tidak termasuk Pak. Tapi 2 hal ini, pelanggaran hukum, perbuatan tercela itu sudah sangat nyata. Sudah sangat qualified untuk dimakbulkan. Cuma karena memang susah untuk terlaksana, mari kita lakukan lewat people power. Mari mungkin kita mulai dengan mendatangi kantor-kantor penambang yang terlibat dalam konspirasi perubahan Undang-Undang Minerba. Ya, salah satunya Harita, termasuk tadi di sektor batubara itu ada Adaro, ada Pideco, ada Berau, ada Tanito Harum, ada Arifin dan ada KPC. Jadi sudah jelas sebelumnya siapa yang merampok ini, dan ini di-endorse oleh Presiden Jokowi dan rezimnya dan partai-partai melalui perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020.
Ya, jadi mari kita sama-sama merapatkan barisan, kita mulai langkah ini. Tadi Pak Budet juga sudah menyatakan bahwa sebetulnya mahasiswa juga bukan diam. Mari teruskan perlawanan kita, bahwa sekaranglah saatnya, ya, karena rezim ini gagal dengan upaya perpanjangan masa jabatan, ya, Jokowi lalu coba cawe-cawe. Alasannya juga sama. Itu semuanya adalah alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak nyata, ya. Bukan alasan yang sebenarnya. Itu adalah manipulatif. Itu adalah konspirasi terencana. Mari kita lawan. Terima kasih. Ya, sebelum ke Prof. Andri, ini saya membacakan sedikit, mungkin mereka sampai berulang-ulang minta untuk dibacakan. Ini pertama ada yang namanya Anies. Itu bukan Pak Anies, ya. Duduki DPR selama 2 minggu, Jokowi selesai. Muhammad Irawan, duduki DPR, jenderal-jenderal pensiunan yang ngatur strateginya. Kemudian dari Anies lagi, kirim 50.000 orang duduki DPR. Dari Sarif Batubara, data dan fakta sudah lengkap. Sebagai syarat memajukan Jokowi, masalahnya kenapa kok sampai saat ini masih berada di singgasana? People power penggerak yang sangat ditunggu. Kemudian Selamat Mulyono, adakan konsensi nasional sederhana. Semua elemen diundang, baik online atau offline. Ini orang sudah pada gatel untuk jalan semua di bangun. Mungkin sebelum ke Mbak Ubed lagi atau Mas apa itu Prof. Belum kelihatan ya Mas ya. Prof. Denny. Baik, saya silakan Pak Prof. Antoni. Iya, ini kita bicara adalah ada proses hukum dan proses politik, ya, terkait dengan pemaksulan. Jadi kalau kita lihat, kalau secara hukum sudah secara hukum melanggar konstitusi, itu proses politik tidak bisa menghentikan itu. Karena negara kita adalah negara hukum dan pelanggaran konstitusi adalah pelanggaran yang di dalam Undang-Undang Dasar diatur bahwa itu harus bisa pemimpin, presiden yang melanggar konstitusi harus diberhentikan. Jadi pertanyaannya adalah kalau DPR tidak memproses itu, bukannya berarti bahwa secara politik itu adalah dibenarkan. Tetapi secara hukum DPR juga ikut melanggar. Nah ini yang kita harus juga kembangkan gitu dan suarakan bahwa kalau ada pelanggaran konstitusi didiamkan, berarti Anda yang mempunyai wewenang untuk memproses itu mendiamkan, berarti Anda juga ikut melanggar. Itu yang harus diinikan. Nah, kalau kita bilang proses politik, bisa saja bahwa tidak terjadi pelanggaran, tetapi secara politik dicarikan ini untuk dilanggar, gitu, untuk diproses gitu. Tapi kalau pelanggaran hukum sudah jelas, kalau pelanggaran hukum sudah terindikasi sangat jelas, ya seperti yang dibacakan menurut Prof. Denny Indrayana sudah ada pelanggaran konstitusi, dan menurut saya yang saya bacakan beberapa itu Perpu dan sebagainya, Perpu Corona, Perpu Cipta Kerja, dan independensi Bank Indonesia dan sebagainya, Perpres untuk APBN dan sebagainya, itu jelas melanggar. Nah, melanggar konstitusi. Nah, DPR harus bisa membuktikan bahwa ini tidak melanggar. Jadi bukannya hanya mendiamkan lalu dibilang mana tidak ada gitu. Nah, karena tidak ada, karena tidak diproses gitu. Nah, jadi tadi kembali kepada yang tadi dibacakan bahwa oh ya ini harus menduduki DPR. Ya karena itu saya rasa DPR-nya ini yang menjadi akar masalah. Dia yang menjadi akar masalah karena dia yang harus memproses ini kepada MK gitu. Nah, jadi saya bisa mengerti kalau ada rakyat yang mengatakan bahwa ya kita duduki DPR, kita begini karena memang ini pihak keladinya. Demikian, Pak. Terima kasih. Ini beberapa ini menyebutkan sekiranya 7 pemimpin people power. Gimana Bang Ubed cara yang pengalaman Bang Ubed apa alami dulu, bagaimana kok bisa serentak gitu ya? Orang sudah dapat itu, kemudian apa ada yang memimpin? Yang memimpin komando gitu atau seperti apa? Sebenarnya di negara-negara berkembang, gerakan perubahan itu seringkali dipimpin oleh mahasiswa.
Karena mahasiswa dinilai sebagai middle class, kelas menengah yang tidak terkontaminasi dari kepentingan politik. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemungkinan proses people power itu terjadi. Tentu biasanya ada common enemy. Ada common enemy, kemudian ada aktor perubahannya, ada elit yang melakukan gerakan perlawanan, lalu ada pemicunya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada common enemy? Sudah ada. Siapa common enemy-nya? Setidaknya ada 3. Pertama adalah oligarki yang tadi merampok kaya negara, itu musuh bersama rakyat. Yang kedua adalah presiden sebagai orang yang membiarkan perampokan kekayaan negara. Ya. Yang ketiga DPR yang membiarkan pelanggaran konstitusi. Jadi kalau ditanya dulu ada common enemy, ya sekarang juga ada. Nah, 3 itu saya kasih secara teoritik ya, bahwa biasanya gerakan sosial itu akan besar ketika sudah menemukan common enemy. Sekarang common enemy apa sudah saya sebutkan 3 ini. Kemudian yang kedua ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Kalau dulu kan ada krisis, ada kerusuhan Mei, ada penembakan terhadap mahasiswa. Saya kira kalau kemudian mahasiswa mau melakukan perubahan, kekuatan rakyat mau terlibat dalam perubahan, biasanya pemicu akan muncul sendiri. Sebenarnya sudah ada yang bisa memicu bahwa perampokan terhadap kekayaan negara itu pemicu juga bisa muncul ketika gerakan yang besar. Nanti ada konflik di lapangan, ya, ada penembakan, itu bisa juga memicu gerakan yang besar. Dulu ada sampai harus dibunuh kan, ditembak. Itu yang benar memicu gerakan eskalasi yang sangat besar di Indonesia pada tahun 2008. Tapi apakah pun harus ada yang tertembak lagi untuk sebuah perubahan besar? Saya kira sebaiknya tidak. Tapi kalau itu terjadi, itu sudah pernah terjadi bagus saja dari atau takdir sejarah. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Artinya ada pemicu lain yang sebetulnya sangat rasional, bahwa memang ada perampokan negara ini yang membuat negara ini jadi rusak. Itu sudah memicu gerakan perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan yang tidak berdasarkan konstitusi. Ya. Dan yang ketiga ada aktor. Ya. Aktor-aktornya siapa? Kalau dulu ada mahasiswa, lalu ada kelompok oposisi yang berbasis pada organisasi masyarakat. Dulu ada mahasiswa, lalu dulu ada namanya ketua NU, ya kan? Gus-Dur, oposisi. Kemudian ada Rais, ketua Muhammadiyah, waktu itu di oposisi. Kemudian ada Megawati, perubahan baru. Lalu bahkan ada Sultan waktu itu. Dia ikut mengingatkan pemerintahan Orde Baru. Jadi ada tokoh oposisi yang kuat. Nah, hari ini tokoh oposisi ada di misalnya di kami ya. Saya pernah namakan Indonesia, tapi tidak berbasis pada ormas. Ada satu presidium yang ada namanya Profesor Din Samsudin kan, tapi sudah tidak lagi di Muhammadiyah. Di situ juga ada tokoh NU di kami itu, Profesor Ahmad Faham, dan ada Dapat Pemantul itu tidak. Itu oposisi yang lembaga, ada yang membentuk komunitas, tapi ada oposisi yang juga kaum cendekiawan. Seperti misalnya Abidar Ramli, itu kan juga tokoh oposisi. Jadi sebetulnya kalau kekuatan oposisi para profesor akademisi ini kan juga kelompok-kelompok kritis yang ingin menyelamatkan Indonesia. Jadi niatnya itu bukan kepentingan pragmatis, tapi kami kritik pada kekuasaan itu untuk menyelamatkan Republik ini. Bukan untuk kepentingan yang lain. Karena Republik sudah diambang hancuran. Akan ada persoalan besar akan menghadap Republik ini. Ini harus diselamatkan. Kami kaum cendekiawan bagian dari kampus ingin mengingatkan bahwa situasi ini harus dirubah, harus diperbaiki dengan cara-cara yang biasa maupun dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi aktor-aktor di kalangan mahasiswa sudah ada. Mereka pemimpinnya sudah mengatakan bahwa pemerintah ini sudah mengkhianati konstitusi. Ini tinggal duduk bersama aja untuk membangun strategi bagian apa.
sumber bagi keadaan atau kebangsaan. Di saat yang sama, ketua-ketua partai juga bisa menjadi kamera itu kalau mereka mampu perubahan. Jadi ketua-ketua partai juga tahu kunci. Apa susahnya sih misalnya memberhentikan Jokowi? Kan sederhana. Kalau ketua-ketua partai mau, selesai. Lalu tata ulang lah Republik ini, tata ulang, evaluasi seluruh kebijakan yang membuat kita terjebak dalam soal yang sangat besar. Jadi saya kira saya ingin menyentuh hati dan pikiran para ketua partai harus kemudian merenung dan berpikir untuk menyelamatkan Republik ini dari kehancuran. Saya kira itu. Baik, kita bersepakat untuk menyelesaikan maghrib. Jadi kan maghrib punya ada waktu 10 menit. Mungkin bagian dari Pak Wasmini sama Pak Marwan 3 menit saja maksimum untuk ya penting ya dari yang disampaikan untuk memberikan rekomendasi terhadap Solomon dulu ya. Sebelum saya mengatakan poin-poin penting apa yang telah diusulkan dari sejarah kita yang silakan Dr. Ya, terima kasih. Jadi dari perbincangan tadi, baik yang disampaikan Profesor Denny Indrayana maupun Profesor Setiawan dan kita semua di sini, Pak Badron dan ini Pak Marwan, kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang memang harus kita semua bergerak, tidak boleh diam, harus bersuara, karena negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kalau negara tidak dalam keadaan baik-baik, yang paling korban itu adalah rakyat. Jangan lihat rakyat hari ini, tapi rakyat kita di masa depan. Dia menanggung utang per orang saja sudah 28 juta orang per tiap orang. Baru lahir sudah punya utang. Jadi ini bukan persoalan kecil, Pak. Utang itu harus dibayar. Bayangkan kalau dalam satu rumah tangga tiap tahun kita punya utang 28 juta itu. Itu sudah susah luar biasa. Untuk membayar utang itu apa? Kekayaan alam kita kuras, kemudian kita pajakin rakyat, tapi juga tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Jadi ini satu contoh yang membuat kita harus prihatin semuanya. Jadi sekali lagi kami yang berada di tempat ini, jangan dianggap kita benci pada Jokowi, tidak. Kita ingin perbaikan negeri ini, Pak. Ingin menyelamatkan negeri ini karena dari berbagai data, ini kita bicara data. Data menunjukkan bahwa banyak sekali pengkhianatan terhadap apa-apa yang ada di negeri ini. Sumber daya alam, coba lihat, itu satu pengkhianatan yang luar biasa. Konstitusi kita untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tapi faktanya untuk segelintir orang, dan orang investor dengan alasan investor, tapi manfaatnya bagi rakyat tidak ada. Jadi sekali lagi harapan saya supaya kita terus speak up, berbicara, mencerahkan pada masyarakat, menyadarkan pada masyarakat, dan kekuatan ini akan terus berkembang dan terus berkembang, pada saatnya akan menemukan titiknya paling tidak dalam pemilu. Paling kurang dalam pemilu harus ada perubahan. Kalau tidak ada, justru memperkuat cengkraman oligarki, maka itulah awal hancurnya kita semua, Pak. Dan itu kita harus sadar bahwa kita berada dalam posisi yang sangat sulit. Mungkin itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Marwan, 3 menit. Silakan. Baik Pak, saya menyambung sedikit yang disampaikan Pak Antoni tadi ya. Soal bahwa pelanggaran hukum untuk presiden itu dimaklumkan sudah sangat banyak. Jadi artinya qualified untuk dimaklumkan. Tapi karena DPR itu tidak melakukan sesuatu secara politik, ya, maka ini tidak bisa berproses. Karena prosesnya kan di DPR dulu, nanti ke MK, MK nanti kembali ke DPR, untuk nanti ada sidang DPR. Nah ini bukan berarti bahwa pelanggaran pengkhianatan ini kalau kita sebut DPR bukan hanya DPR, ya. Jadi jangan sampai nanti diartikan bahwa ini karena DPR-nya secara politik tidak mau memproses,
maka kita menyalahkan DPR saja gitu kan sih. Tapi bahwa ini satu paket seperti tadi disebutkan oleh Pak Ubed, ya satu paket itu di sana ada presiden, ada DPR, partai-partai, ada oligarki. Jadi kita tidak bisa nanti, wah ini DPR nih, lalu nanti Jokowinya itu dianggap tidak bersalah. Justru salah satu diamnya itu ya presiden itu, gitu, yang menjadi antek oligarki. Itu satu hal yang menjadi catatan kita. Nah, kemudian yang berikut bahwa kita bisa mengatakan bahwa NKRI sekarang berada dalam kondisi darurat eksistensi dan kedaulatan. Sudah tidak berdaulat kita ini, tidak punya rasa malu, moral ya, Pancasila dikangkangi, UPD itu dianggap sampah oleh rezim ini, maka ini sudah sangat darurat. Kemudian partai ini juga DPR ini kita perlu peringatkan, kalau di pemerintahan itu ada KIP, lalu ada partai-partai koalisi perubahan, maka harus ada review terhadap kepemimpinan di partai-partai itu. Kalau Anda memang tidak mau dianggap sebagai pengkhianat konstitusi, maka yang ada di KIP itu sendiri harus melakukan langkah konkret untuk bagaimana pemakzulan ini bisa terlaksana. Kemudian partai-partai yang di koalisi perubahan yang mendukung Anies, ini mari mulai melakukan penggalakan ke rakyat sampai ke seluruh Indonesia ini untuk bagaimana kawanan itu bisa terjadi. Karena kalau hanya dari 3 partai berhadapan dengan koalisi yang ada di pemerintah, itu mungkin proses pemakzulan di DPR itu tidak akan bisa terjadi. Karena itu mari ya yang ada di KIB di koalisi perubahan itu menggalang suara rakyat untuk bagaimana perlawanan bisa dimulai. Yang terakhir saya kira rakyatnya sendiri ya, bahwa kita punya tanggung jawab secara individu untuk bagaimana NKRI tetap eksis dan berdaulat. Karena itu mari ambil peran sesuai kemampuan kita untuk terjadinya perubahan dan untuk terjadinya pemakzulan atau penurunan fakta dari yang namanya Presiden Joko Widodo. Baik, sebelum saya tutup, saya ke Prof. Antoni sebentar nih. Ini kan ini ada buku keren nih. Judulnya Desas-desus tentang pemakzulan Presiden. Kalau saya lihat ini lengkap sekali dan beberapa yang sempat saya baca bagus sekali, Prof. Ini hanya sebagai dimaksudkan untuk rujukan atau untuk apa itu buku pinter, atau memang maksud dari penulis ini memang ayo makzulkan dengan ini. Mungkin sedikit, Dok. Ini kan buku diambil dari tulisan-tulisan yang sudah lama, yaitu tulisan-tulisan yang mempertanyakan bahwa ini adalah pelanggaran-pelanggaran kebijakan, termasuk di situ adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpu Corona dan sebagainya. Nah, di sini sudah termasuk untuk itu. Nah, di buku ini sebetulnya adalah lebih jauh ke depan, bahwa di sini memberikan framework bahwa kenapa pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini seharusnya sudah bisa memberhentikan presiden berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasar. Ini sebetulnya untuk mencegah bahwa presiden-presiden yang akan datang harus taat hukum dan taat konstitusi. Nah, jangan sampai bahwa ada presiden yang dengan seenaknya lalu melanggar konstitusi. Kalau presiden tidak mampu, itu masih tidak masalah. Ya, dia tidak bisa diturunkan kalau tidak mampu. Kalau dia pertumbuhan ekonomi 2%, kemiskinan meningkat dan sebagainya, tetapi yang bersangkutan bekerja sesuai dengan konstitusi, ya tidak bisa diapa-apakan. Palingan juga jangan dipilih lagi, kan gitu ya. Betul. Nah, tetapi kalau menggunakan berbagai cara, lalu dengan melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi,
untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kroni-kroninya, ini yang tidak boleh. Nah, inilah sebetulnya sebagai guidance, kalau bisa pemerintah yang akan datang, presiden yang akan datang harus taat konstitusi, dan juga kepada DPR, kalau ini ada pelanggaran, sebaiknya Anda langsung segera proses. Kalau pelanggaran konstitusi ya secara jelas ya, harus segera proses. Dan kalau tidak, di buku ini juga ditulis bahwa Anda itu termasuk yang melanggar konstitusi. Kalau Anda membiarkan melanggar hukum, ya Anda itu adalah kaki tangannya. Gitu. Dan ini juga nantinya akan diproses. Gitu. Baik, bro. Jadi saya akan tutup dengan membacakan hanya beberapa poin saja. Jadi sudah sangat meyakinkan ya, bahwa Jokowi atau dengan rezim ini sudah melakukan pengkhianatan yang artinya itu melanggar konstitusi. Dan kalau ada dimaksudkan itu memang sudah ada semacam apa ya, Kemen Akademi dan menurut Dr. Beit ini tadi, sebaiknya biasanya yang berhasil ini selama ini dipimpin oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan tidak bergerak, sudah berkali-kali, tapi memang rezim terlalu kuat sekali. Tapi dengan sikon bisa saja terjadi momentum itu, memang bisa bila ada pemantik sedikit saja ini sudah bahaya. Ya. Jadi kita bersabar, semoga Allah tetap memberikan yang baik untuk negeri ini, apakah melalui pemazulan, apa dia kemudian tahu mundur, walau tetapi kondisi ini nampaknya memang sudah sangat menyedihkan. Darurat. Itu sangat darurat. Ya. Mungkin itu saya tidak menambahkan waktu lagi. Semoga dalam beberapa hari ini kita tunggu apakah ada momentum acara-acara lagi, apakah mau ada penelusuran buku ini ya. Nanti kita tunggu dari Pak Desmond dan Pak Prof. Profesor bukunya. Oke ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1